عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى على وهو عزيز حكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المبعثون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin Bapak jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita tidak hentinya kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah agar kiranya di kesempatan Sabtu subuh ini Allah kembali memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, keberkahan untuk segala niat, untuk segala hajat, mulai dari kita bangun tidur sampai nanti daripada tertidur kembali. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hari menjelang hari raya Idul Adha dikenal dengan nama Hari Arafah. Hari Arafah itu di tahun ke-10 waktu itu haji pertama dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Harinya hari Jumat. Ketika itu setelah daripada sholat asar turun salah satu ayat yang termasuk dalam kategori ayat-ayat terakhir, begitu yang disebutkan di dalam kitab At-Tibyan fil Ulumil Quran Al-Imam Muhammad Ali Asy-Syafuni halaman 14 dan 15, terbitan tahun 2016. Suratnya adalah surat Al-Maidah, surat kelima, juz ke-6, ayat ketiga, halaman 107, baris pertama sampai baris ke-7 sebelah kanan Al-Quran Al-Karim. Ayat ini dikenal sebagai salah satu ayat yang turun terakhir 80 hari menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimahullah, ayatnya dipotong. Kita dengar ayatnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ternyata ini hanya potongan, karena ayat ini 7 baris ternyata. Dan ternyata Al-Maidah ayat 3 firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berbicara diawali dengan beberapa kaidah makanan yang haram dimakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam terjemahnya, Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz, Allah mengharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, kemudian seluruh sembelihan yang disembelih bukan karena Allah. Kemudian Allah mengharamkan binatang yang tercekik, yang mati dipukul, yang mati terjatuh, binatang yang mati tertanduk atau tertabrak kalau sekarang, kecuali sempat disembelih dan matinya bukan karena selain daripada disembelih. Jadi kalau dia sakaratul maut gara-gara tertabrak, matinya tinggal jelang beberapa detik disembelih, maka dalam mazhab Syafi'i haram dimakan karena dianggap mati karena tertabrak, bukan karena disembelih. Tapi kalau tertabrak masih sempat dia berdiri, masih kuat dia minggir, itu masih boleh disembelih. Kemudian Allah mengharapkan binatang yang disembelih untuk nasib, potong ayam, darahnya dialirkan ke penjuru rumah ketika baru bangun rumah. Ini ayamnya haram dimakan. Potong kambing, kepala kambingnya ini ditanam di pangkal jembatan. Kata kontraktornya,
supaya jembatan ini bagus, tak makan korban, cari kepala kambing, cari kepala sapi. Nah itu badannya itu haram dimakan. Di kampung-kampung tuh Pak, sudah dikubur kepala kambingnya, digalinya lagi nanti. Nah lumayan dia bilang. Nah itu haram. Bahkan kata ulama, rumah yang dibangun menggunakan sesaji, ditaruh di atasnya pisang, kelapa, bendera, nah itu pisangnya itu haram dimakan. Karena untuk selamat dia bilang, Anda boleh memberikan sembahan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini Allah sampaikan satu hari sebelum Idul Adha, berbicara tentang makanan haram. Maka di akhir khutbah Jumat kemarin, minggu yang lalu, saya bertugas di sini, saya menyampaikan sebuah kaidah dalam kitab Jami' al-Awsat jilid ke-6 halaman 310. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yamsiku lukatal haram fi jawfihi ma yataqabbal salatahu arba'ina yawman. Siapa yang memakan secuil makanan haram masuk ke dalam perutnya, maka tidak diterima sholatnya, doanya, ibadahnya 40 hari, 40 malam. Maka di hadis lain disebutkan al-syarib al-khamri, siapa yang meminum minuman keras walaupun setetes, tidak memabukkan. Karena ada orang yang bilang, aku minum 3 botol, 6 botol, Ustaz tak mabuk Ustaz, yang penting aku tidak ganggu orang. Dia bilang sama kata Nabi. Bahkan penjualnya, pengantarnya, yang ambil upah jaga warung saja, tapi tak minum, kena kata Nabi. Sama kata Nabi. Nah siapa yang meminum itu summa mata qabla arba'ina yawman, kemudian dia mati sebelum 40 hari. Jadi dia minum minuman keras hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa dia ditabrak motor di tengah jalan, belum sempat taubat. Kata Nabi, minuman keras yang ada di perutnya itu belum hilang selama 40 hari, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Allah Akbar. Jemaah yang dirahmati dimuliakan Allah, maka ada ulama yang mengkategorikan ikan lele itu sebagai binatang yang menjijikkan, walaupun dalam mazhab Syafi'i sepakat ini halal. Tapi ada ulama yang tidak mau makan, karena dia bilang ikan lele ini lebih kanibal daripada singa. Karena kalau singa dia tidak makan anaknya, tapi kalau lele dikasih lele kecil dihantamnya Pak. Dan lele itu ada sebuah kampung, saya tidak sebut nama tempatnya, itu makanannya dialiri dari BAB. Ada, walaupun sekarang udah canggih mungkin pakai pakan dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya nama Allah, Ustaz makan saya Pak, makannya itu. Cuma ada ulama yang bilang lele itu baru bersih setelah 40 hari di karantina di air bersih. Maka dia tak mau makan karena dia mau makan apa saja. Ada yang sampai seperti itu. Itu kaidah 40 harinya. Jamaah dirahmati diberkahi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata perkara makanan haram ini dibicarakan satu hari menjelang Idul Adha. Kenapa? Karena di Idul Adha nanti saya di zaman akan datang zaman la yubalil mar'u ma akhadhal malu amin halal amin haram. Kata Nabi akan datang zaman di mana orang sudah tidak memperhatikan lagi ini halal kan, ini haram kan. Maka jangan sampai capek-capek kurban ternyata lagi haram. Sapi yang dimakan, kambing yang dimakan, tapi pelaksanaannya haram, pendistribusiannya haram, pengelolaannya haram. Nah ini sangat penting untuk kembali saling mengingatkan ketika Allah menurunkan ayat terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara hal yang berkaitan dengan hal itu, dalam kitab Manabihah lil Istidad li Yaumil Ma'ad
penyusunnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab tasawuf 60 halaman tipis. Harga kitabnya murah, Rp7.000, lebarnya 14 cm, tingginya 20 cm. Kitab ini berbicara inna ummahatul khotoya, salah satu isi dalamnya, bahwa induk segala dosa itu ada 3. Karena induk segala dosa itu ada 3, maka induk ibadah itu ada 3. Yang pertama, al-kibru, sombong. Ini jelas. Sombong yang pertama kali itu dilakukan di tempat Allah. Wa iz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Al-Baqarah 34 halaman 6. Kata Allah, kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, yang tidak mau sujud iblis aba wastakbara, enggak mau. Aba wastakbara, sombong. Ini dosa pertama. Karena dosa pertama ini sombong, maka untuk menghilangkan sifat sombong yang ada di dalam diri ini, ada ibadah pertama. Apa itu ibadah pertamanya? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surat Al-Hajj ayat 77 halaman 341. Ini salah satu surat sajadah, ayat sajadah, ayat yang disunahkan ketika dibaca imam untuk sujud sajadah, walaupun hukumnya sunnah muakkadah. Rukuk sujud kata Allah. Maka untuk menghilangkan daripada sombong itu rukuk sujud kata Allah. Dan ketika penduduk neraka nanti ditanya nama nerakanya, neraka sakar, suratnya Al-Mudatsir ayat yang 42 43 halamannya 576 sebelah kiri. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Ketika penduduk neraka sakar itu ditanya, kok ada di dalam neraka sakar, ngapain kalian ini? Kenapa? Mereka sepakat menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak sholat. Harusnya lam naku, tapi lam naku. Ada pula mereka yang sholatnya ulang-ulang, cuma jutaan aja, parahnya cuma yang sunnah saja, yang fitri ibadah saja, maka kalimat nakunya kehilangan satu huruf. Kami itu sering berulang-ulang sholatnya. Dan yang menjawab itu bukan saja umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka, tapi ada umat Nabi terdahulu, bahkan dari generasi Nabi Adam ada di dalam neraka sakar. Artinya sejak zaman Nabi Adam sholat sudah ada. Ibadah pertama sholat, dosa pertama sombong. Yang kedua itu disebutkan adalah al-yusuf, tamak, rakus, tidak puas. Maka dosa pertama itu dosa Nabi Adam ketika Nabi Adam tak puas. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minna raghadan haitsu shi'tuma. Al-Baqarah 35. Dosa pertama Al-Baqarah 34. Dosa kedua Al-Baqarah 35. Sama-sama halaman ke-6. Kata Allah, kau boleh makan apa saja, seluruhnya boleh kau makan, kecuali satu pohon. Ternyata yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Walaupun katanya yang haram itu enak, katanya, ya. Tapi sama saja. Bir bintang ada alkoholnya 4,7%. Maka anggur merah ada alkoholnya 15%. Whisky, kopi iring ada alkoholnya 19%. Tapi apa semua? Kira-kira ya, aku baca apa ya? Sama saja, mau mabuk tidak mabuk dia haram. Maka kata Allah, boleh kau makan apa saja, tapi malah tak hasil saja. Jangan kau dekati pohon, kataku nabi nazalimin, kau nanti jadi orang zalim. Maka karena tidak puasnya Nabi Adam, disentuhlah ini pohon. Bahkan dosa kedua, tamak, rakus. Nah, untuk menghilangkan tamak ini ada ibadah kedua. Nama ibadahnya as-shaumu ayyamul bid. Kata Nabi, puasa pertama itu puasa 3 hari setiap bulannya. Puasa Nabi Adam. Jadi Nabi Adam untuk mensucikan daripada dosanya, ini puasa ayyamul bid 13, 14, 15, kecuali
bulan depan. Bulan depan Pak, itu kalau mau puasa ayam lebih mundur. Kenapa? Karena Idul Adha itu harap puasa tanggal 13, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Maka puasa ayam lebihnya 14, 15, 16. Puasa pertama untuk menghilangkan tamak, rakus, rasa tidak puas. Itu ibadah kedua. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, ibadah dosa pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah al-hasad. Tidak senang dengan nikmat orang, tidak mau melihat orang senang, tidak nyaman lihat tetangga motor baru, mobil baru, tidak nyaman lihat tetangga berkorban tiap tahun. Iri hati dan iri hasad. Siapa yang melakukan pertama kali? Qabil dan Habil, anak Nabi Adam. Disebut di surat Al-Maidah surat 5 juz ke-6 ayat ke-27, halamannya 112 sebelah kiri. Waslu naba'alai Adam bil haqqis qarraba qurbanan. Qurban itu cuma 3 kali disebut di Quran. Salah satunya Al-Maidah ayat 27. Kata Allah, lihatlah cerita tentang 2 anak Adam. Allah tidak sampaikan Qabil Habil, enggak. Kenapa sampai kiamat kurban ini tetap ada? Karena namanya tidak disebut. Fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Kata Allah, ada yang diterima kurbannya, ada yang tidak diterima kurbannya. Kurban pertama kali bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Adam, anaknya Qabil dan Habil. Nabi Ibrahim menyempurnakan syariat kurban. Maka dari kurban pertama kali Allah sudah sampaikan, ada yang diterima kurbannya, ada yang tidak diterima kurbannya. Maka dari 100% orang yang berkurban akan ada 50% orang yang kurbannya tidak diterima. Tidak semua orang yang berkurban itu pasti diterima. Sama dengan halnya, tidak semua yang berangkat haji bisa makbul. Nah, berapa banyak berangkat haji beroda lebih 300 juta, pulang pasti buka auratnya ini artis Ustaz, enggak, pokoknya ada lah ya. Haji beroda tanpa antri lah. Kita mau pakai antri 15 tahun, 20 tahun reguler, yang khusus 5 tahun, 7 tahun mereka beroda, tapi pulang nah ada efek hajinya. Tidak semuanya bisa bagus. Begitu pula dengan kurban. Tidak semuanya yang kurban ke masjid ini bisa diterima oleh Allah, atau di rumah bisa diterima. Maka untuk menghilangkan tamak ini, berkurban kan Allah. Berkurban itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, yang diterima cuma Habil, Qabil tak diterima. Kenapa? Tak ikhlas kurbannya. Tidak karena Allah kurbannya. Jemaah rahimahullah. Maka ibadah ketiga yang pertama disebut fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah dan berkurbanlah. Surat ke-108 Al-Kautsar ayat kedua halaman 602 garis kedua bawah sebelah kiri. Biasanya Pak, ayat sholat itu digandengkan dengan ayat zakat. Karenanya wajib bergandeng wajib. Aqimis sholata wa atuz zakata. Sholat wajib, zakat wajib. Itu biasanya seperti kaidahnya. Tapi hebatnya kurban ini sepakat ulama kecuali mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, hukumnya sunnah. Ini masih ada jamaah bilang kurban itu wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu itu haji. Kurban itu sunnah. Harus sepakat, ya. Karena tadi yang bilang 3 hal sunnah wajib bagiku: sholat witir, sholat duha, kurban. Hadisnya juga jelas, man lahu sa'atan, siapa yang punya kemampuan. Nabi tidak bilang wajib. Maka kalau yudohi wala yaqrabanna musallana, tidak usah dekat-dekat tempat sholat kami. Di Quran tadi surat Al-Kautsar ayat 2, kaidah kurban digandengkan dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah dan berkurbanlah. Kalau yang wajib bagi yang mampu itu haji. Al-Imran
97 halaman 2 baris ke-9. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi yang mampu. Tapi kalau kurban sunnah muakkadah. Jadi kalau ada orang kaya, rumahnya 3 tingkat, mobilnya 3, motornya 4, istrinya 1 tapi takut. Jadi tak 2 istrinya. Tapi ketika diajak kurban dia tidak mau, dosa kan dia? Tidak. Tapi kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Wah ini, kalau di rumah ibadah, jelas ibadah wajib yang paling tinggi sholat. Kalau di rumah ibadah sunnah tertinggi itu kurban. Karena kurban Nabi tidak pernah tidak dalam setiap tahunnya. Tidak pernah ada hadis siapa yang berzina, siapa yang pijat di hotel, ya pijat plus, jangan datang ke tempat sholat kami. Tidak ada. Siapa yang pernah main togel, minuman keras, jangan pernah sholat di tempat kami. Tidak ada. Siapa yang makan riba, jangan datang ke masjid, kata Nabi. Tidak. Tapi siapa yang mau kurban tapi tidak mau kurban, jauh. Ini menunjukkan ibadah bukan main-main. Maka hari kurban haram puasa. Kalau Idul Fitri cuma 1 hari haram puasa. 1 hari tanggal 1. Tapi Idul Adha nanti 4 hari haram puasa. Puasa ibadah itu luar biasa. Tapi kata Allah tanggal 10 haram, tanggal 11 haram, tanggal 12 haram, tanggal 13 haram. Kalau nanti baru hari Jumat tanggal 6 Juni, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah yang biasa puasa Senin, jangan puasa Senin. Anda terlampau soleh. Ini haram karena masih hari tasyrik. Karena masih tanggal 13 Zulhijjah, khusus untuk bulan depan ya. Khusus untuk bulan depan, Seninnya ditiadakan dulu karena masih hari keempat daripada Idul Adha, hari yang diharamkan untuk berpuasa. Sama dengan puasa yang berbeda. Ini hari makan-makan. Kalau dulu dagingnya habiskan 4 hari karena tidak ada kulkas, karena tidak ada freezer. Sekarang daging tahun kemarin dari Masjid Jabal Salam ini masih ada di kulkas, masih di freezer. Udah kayak mati daging itu. Maka bagian apa? Kesiapa bagi kurban? Surat Al-Hajj ayat 36, "Fa'kulu minha wa atimul qani wal muqtar." Setelah 3 kata Allah, sepertiga boleh dimakan. Artinya kalau dagingnya 90 kilo bagi 3 ada 30 kilo, 30 kilo boleh dimakan, 30 kilo bagi 7. Maka satu wasata kalau dibagi 3 kilo, 3 kali 7 masih 21 kilo. Masih aman. Kalau isi kompak itu 3 kilo, kalau isi kompak itu 5 kilo untuk peserta, itu jadi haram. 5 kali 7, 35, jatah maksimal 30. Kalau sampai 90 kilo, nah itu sendiri nanti berapa kilo sapinya. Maka kalau ada peserta kurban datang ke masjid, Pak Ketua, aku ngasih kurbanan 1 sapi, tapi aku titip 20 kompak. Ada kayak gitu Pak. Tapi kalau kompaknya isinya 1 kilo, masih aman. Bang, 20 kilo. Nah, masih boleh sekali. Tapi kalau isi kompak itu 2 kilo, 2 kali 20 kan 40 kilo, haram dimakan. Maka kurban itu Pak, tidak perlu. Seorang ibu yang menyusui anak itu tidak perlu. Mau jam berapa dia bangun dikasih susu ke anaknya. Orang kalau berkurban, aman dunia. Lampu merah mati, tidak ada yang saling mendahului. Ya, tapi kalau balik kota, saya akui saya baru 3 tahun, belum sampai bulan Juli nanti 3 tahun saya di Balikpapan. Tanggal 28 Juli belum tahun saya di Balikpapan. Kejadian tanggal 18, 19, 20 kemarin itu kejadian sejarah yang baru pertama kali saya lihat di dalam hidup saya. Orang Balikpapan ini sabarnya luar biasa. Nanti bensin Pak, lewat dari tempat 2 batakan itu Pak, tidak ada satupun yang menjadi klakson. Aku bilang hebat kali orang Balikpapan. Ngantri bensin Pak di rumah sakit Kang Joso sampai situ antrinya nanti nggak ada yang saling berebut, antri aja deh. Padahal kami katanya nomor 2 terbesar di Indonesia.
pertama kali Bapak ini sabar. So tanya, maka kalau ada orang bunyikan klakson baru hijau langsung klakson di Balikpapan ini kan platnya pasti bukan orang Balikpapan. Jadi kalau bicara sabar Ustaz, jangan ngajarin kami orang Balikpapan. Masya Allah, ini betul. Antri gas Pak, antri dia bawa KTP satu pagi-pagi juta, antri dia gas 3 kilo itu lah. Tapi kalau habis kesabaran juga mayang juga gas itu kepala orang lain. Kalau kejadian ini terjadi di kota lain, para itu bang sebutlah dan banyak SPBU Innalillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Berapa banyak yang jualan di rumah, tiba-tiba bensinnya habis saja. Malam itu ketahuan hilang, habis pula. Bahkan ada kaidah hadis, siapa yang menyimpan barang sembako di saat paceklik untuk kenaikan harga yang tidak wajar, haram. Dulu tidak ada jualan bensin, maka kata ulama di sana orang lagi susah jualan bensin, hilang semua pertalite dari eceran. Giliran udah normal baru keluar masih 25, siapa yang beli udah ada antri lagi. Ada 40 sebotol, ada ilah. Untuk saya ini Pak ditolong Allah Pak. Jadi saya tidak perlu antri, kalau saya antri terus kan antri kan. 4 botol Pak datang rumah. Ustaz ini tuh dakwah, Ustaz ini tuh dakwah. Dia bilang hebat kali cara jemaah. Kalau tahu kayak gini langkah aja terus bensin. Saya bilang datang terus ke rumah. Saya bilang lu ngantri-ngantri Pak. Ini datang ke rumah Pak. Sampai datang muat motor saya. Kalau orang tahu di bakal dakwah sulit cari bensin berapa jam antri. Maka untuk menghilangkan kerakusan, ketamakan itu perlu kurban. Maka jangan sampai dan capek-capek kurban hasilnya tidak ada. Kurban ke masjid, sapinya sapi ke-6 contoh, tinggal 1 peserta. Lalu kata pengurus masjid, wih sapi ini mahal, nggak cukup ini 3 juta misalnya, 3 kali 6 18 juta, ini harga sapi 21 juta, nggak cukup. Gimana ya? Sudah diumumkan tidak ada, di WA grup tidak ada, cari orang-orang kaya tidak ada yang mau ikut lagi. Ambillah di masjid. Ini pengurus terlampau pintar. Dia ambil duit kas 3 juta. 6 dari pesertanya ambil duit kas 3 juta. Jadi 21 juta beli sapi tidak sah. Bisa. Atau ada duit kurban, kumpul peserta kurban 3 juta. Kumpul nih 10 sapi. Berarti 210 juta. Karena 1 sapi 21 juta, harga kali 7, 10 sapi 210 juta. Belilah sapi, ada sisa, tersisa 5 juta. Apa kata pengurus? Masuk masjid aja lah. Tidak sah. Bisa Pak, dulu masuk masjid. Ini bukan duit masjid, duit kurban. Maka harus diumumkan ke peserta kurban. Duit ini bersisa semua. Beli konteks sudah, beli tali sudah, beli kupon kurban sudah, beli bensin sudah, untuk rapat 2 kali sudah, untuk kopi sudah, masih sisa 5 juta. Oh kata peserta kurban, kami kasih ke Pak Ketua sebagai hadiah. Sah, sah. Nah juga peserta kurban itu minta sisa. Yang penting sya'air dijelaskan. Sapi 1 harganya sekian, sapi 2 harganya sekian, sisa uangnya sekian, belanja sekian, sisa sekian. Sa'air, satu-satunya ibadah yang harus disiarkan haji dan kurban. Maka ditulis di papan tulis. Sapi 1 siapa, sapi 2 siapa. Nanti disebut nama, diniatkan Bismillahirrahmanirrahim, disebut bitnya Rasul. Tidak boleh tulis Allah, karena Nabi sebut bin Muhammad li ummati, li ahli wa li ummati, pahalanya untuk keluargaku, pahalanya untuk umatku. Kalau bapak yang belum berkorban, silakan berkorban Pak. Yang masih ada kesempatan, ya. Sudah berapa sapi Pak Ketua? 6, 11 Pak. Masya Allah, bolehlah 1 ekor Pak. Nah, jadi yang belum berkorban, bisa Pak. Karena kan dibagi 3 tadi, makan sepertiga, wa'akimul qani, bagi orang kaya, orang yang tidak minta. Yang ketiga baru al-Quran, bagi orang yang tidak minta. Ternyata orang yang tidak minta ini nomor 2 dalam Quran, surat Al-Hajj ayat 36. Oh dia pernah
nyumbang karpet ke masjid, warganya warga Kelandasan, kita kasih kupon lah, boleh, tidak jadi masalah. Asal jelas dikasih tahu ada kupon hadiah, ada kupon disebut kupon peserta. Walaupun bentuknya sama, tidak jadi masalah, tapi sahir. Oh, saya bilang tadi, Ustaz Aditya ini sering dia datang dari Manggar kadang jam 3:30, hujan-hujan ke motor dia untuk ceramah di sini, belum ada orang untuk hidup ke masjid, datang dia. Kita kasih kupon satu, boleh kan? Contoh, jangan pula ditelepon, kalau nanti Ustaz ada kupon dia bilang. Walaupun kalau kasih keluarga yang terbaik memang yang terdekat. Non muslim Ustaz boleh, boleh non muslim. Dan batas 7 batas dia. Jadi tidak boleh kalau anak bapak minta duit yang minta duit 50.000 untuk apa nak? Untuk iuran kurban di SMP. Itu bukan sapi kurban. Mana ada sapi kurban satu SMP? Itu sapi sedekah. Atau ada perusahaan, aku titip sapi di Masjid Jabal Salam. Ini dari siapa Pak? Ini dari perusahaan baterai ABC. Namanya, pokoknya satu perusahaan. Mohon maaf, ini bukan sapi kurban, ini sapi sedekah. Kemudian tak boleh digabung. Nanti digabung Ustaz, ini yang 4 kurban, oke. Nomor 5, nomor 6, nomor 7, ini kekah. Ikut. Tidak sah. Apa ini bisa digabung? Atau kasih kambing? Aku kekah dia, tolong disembelih di hari kurban. Oh, itu bukan kambing kurban, kambing kekah. Kambing kekah itu sunnah dibagi masak. Dimasak. Kambing kurban sunnah dibagi masak. Tapi bisa digabung Mas Bro. Aku belum kekah Ustaz, tak jadi masalah. Setiap tahun polanya itu ya. Orang yang belum kekah boleh kurban karena kekah kewajiban orang tua, kurban kewajiban pribadi. Tapi akikah umur 40. Tapi itu kekah umur 40. Jadi bapak yang belum kekah mau kekah boleh. Dan kekah boleh apa saja. Tapi kurban hanya boleh 4 hari. Tak boleh hari lain. Maka dibagi di 4 hari. Ustaz, di Mekah itu dibagi sampai setahun. Iya, karena terlalu banyak. Dan jadi masalah. Disimpan Ustaz lebih dari 3 hari boleh. Kenapa sudah terlampau banyak daging kurban hari ini Pak? Diperbolehkan makannya. Yang tidak diperbolehkan itu panitia membagi lewat 4 hari. Pembagiannya lewat 4 hari. Kecuali sudah dikasih kupon Ustaz, sudah diumumkan Ustaz, Anda diambil daging simpan di rumah Ustaz 20 kantong. Halal Ustaz, halal. Sudah diumumkan, sudah dikasih tahu pengambilan daging kurban jam 8, jam 1 biasanya sampai jam 4. Siapa yang datang sampai jam 4 tidak bisa. Tapi panitia ini baik, disimpankannya lah di rumah. Hari keempat ada yang minta dari hari raya Idul Adha, masih boleh dibagi, boleh. Kalau tidak ada peraturan di awal. Tapi kalau dibilang tidak bisa lewat jam 4, tidak bisa, kita sudah disiplin. Tak muat juga kulkas, kita bagikan ke panitia yang datangnya terakhir sebagai hadiah, boleh. Di panitia dari pagi sampai sore keringatnya lebih banyak, capeknya luar biasa. Tak ada lagi kurban yang ngambil, kami kasihlah sebagai hadiah, boleh. Kalau warga mungkin 1 kilo, di panitia dapatnya 2 kilo plus tulang, boleh. Salah peserta tahu, dikasih tahu. Oh nanti kalau ada sisa tulangnya kita kasih ke panitia, kita kasih ke yang capek, atau kita kirim ke panti asuhan, kita kirim ke panti yatim, kita kirim ke penghafal Quran. Boleh Ustaz? Boleh. Udah dapat semua Ustaz, makan rumah-rumah potong sapi sendiri Ustaz, boleh Ustaz? Boleh. Yang tak boleh panitia dan peserta menjual. Oh, kulit sapi tidak ada yang mau. Oh, panitia terlalu soleh, kulit ini dijual di pinggir jalan. Kami jualan kulit ini 150.000 satu kulit, 10 kulit 1.500.000. Lumayan untuk kopi-kopinya dia. Haram. Kulit dijual haram. Tidak sah bukannya. Siapa yang jual? Panitia atau peserta. Tapi kalau warga, aku tidak ikut kurban, aku tidak panitia, dikasih kulit, apa kulit? Mana pelan-pelan? Aku jual aja Ustaz. Boleh? Kalau dia dalam bentuk hadiah, boleh. Karena dia bukan peserta, dia bukan wakil dari peserta. Tapi kalau panitia terlampau soleh, dijualnya kulit sapi ini, sapi bapak tidak sah sebagai hewan kurban. Makanya jangan sampai
saya bilang, dagingnya belum dibagi, kakinya sudah terbang. Boleh minta, boleh. Oh, aku minta kakinya, aku minta lidah kambing. Kenapa Pak lidah kambing? Anakku sulit bicara, dia bilang. Kata orang tua, kalau makan lidah kambing ini lancar bicara nanti. Kambing itu aja tidak lancar bicara. Lidah kambing itu pula kau minta. Boleh, tapi kami tak usah boleh. Tapi sampaikan ke panitia. Siapa yang menjawabnya? Pak A, Pak B, Pak C. Kalau kayak panitia kurban itu kan jelas. Bisa daftar ke Pak Sahar, Pak Haji Abdul Muin, atau Pak Selamat. Mana Pak Sahar? Ada? Nah itu Pak Sahar bisa. Nanti telepon Pak Sahar di 0813 4778 ya 1188 untuk Pak Sahar. Kalau Pak Selamat akan mirip nomornya 0813 4748 8388 ya. Beda dengan Pak Haji Abdul Muin. Kalau Pak Haji Abdul Muin itu di tengah-tengah, nomornya nomor lama 11 nomor 0812 nya ya 53 07 309 11 nomor aja. Kalau tak percaya lihat nanti di depan ya. Ada pula Ustaz yang nomor orang dia apa ya. Atau lewat rekening Mandiri bisa. Jadi rekening Pak Sahar itu saya lihat Bank Mandiri di 14.8000 ya 4437 094 nomor rekeningnya. Tak main-main Pak Ustaz panitia ini Pak. Bapak ceklah Ustaz-Ustaz yang pernah ngisi di sini. Mana ada yang kepala itu Pak? Ini bukan ilmu Pak. Saya cinta sama Jabar Salam ya. Tolong dipikirkan aku perbuatannya Pak. Jangan yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini menjelang waktu syuruk. Ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, misalnya ada hamba Allah yang sedang meninggal, bagaimana ada hamba Allah yang mana beliau sudah meninggal, kemudian ada harta yang ditinggalkan, kemudian ahli warisnya berniatkan untuk berkorban, yang mana sapi ini untuk kolektif dan semua anggotanya yang itu semua orang yang sudah meninggal. Kira-kira niatnya itu gimana? Kalau bisa terima sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah meninggal, lalu dia berpesan. Kalau dia berpesan maka hukumnya wajib. Kalau dia tidak berpesan tidak boleh karena harta warisan harus dibagi. Tapi kalau dia berpesan maka harus dilakukan pesannya, wasiatnya itu. Nama-namanya bebas, walaupun dia bukan anggota keluarga boleh. Dia bilang teman-temanku yang sudah meninggal, teman-teman SMA, boleh cari 7 orang. Atau dari keluarga kita yang sudah meninggal semua, dia pesan ketika hidup, nanti cari yang sudah meninggal semua dari anggota keluarga kita maksimal 7 orang, boleh. Ya. Jadi cari namanya, tetap harus cari namanya. Atau tidak ketemu nama 7 orang ini, sudah nama bapakku saja. Nama bapakku diniatkan pahalanya untuk orang-orang yang diniatkan berkurban olehnya. Boleh sebut satu nama saja. Jadi satu nama atas nama bapak almarhum, kurban ini atas nama bapak almarhum A bin B. Bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya diniatkan dia untuk orang-orang yang sudah meninggal. Boleh. Mau satu kampung, mau satu RT boleh. Maka itu sebenarnya satu kambing untuk satu keluarga itu niatnya tetap satu. Atas nama Pak Haji Abdul Muin kurban ini pahalanya diniatkan untuk seluruh keluarganya dan seluruh jamaah Masjid Jabar Salam. Sah. Tapi nama kambing ini disembelih atas satu nama. Nah, itu boleh. Apalagi kalau ada 7 nama. Maka kasusnya tadi kalau ada sekolahan anak bapak supaya jadi sapi kurban, maka ambil nama 7 murid. Oh, duit dari sapi yang kita kumpulkan ini ambil kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalnya. Kalau sekarang kelas 7, kelas 8, kelas 9, 7 orang ambil. Atau ambil 7 guru. Ambillah nama 7 guru. Nah, duit yang kita kumpulkan di madrasah ibtidaiyah ini, di SD ini, untuk 7 guru. Maka sah jadi sapi kurban. Tapi kalau untuk satu sekolah, oh ini sembelihan SD negeri 066,
beda, khasiatnya berbeda. Jadi itu kaidahnya dalam fikih mazhab Syafi'i. Cukup kurang? Ijazah bertanya tentang pembagian daging kurban. Kalau misalkan di satu masjid ini kita punya 4 kambing, misalkan 4 sapi A, B, C, D, masing-masing kan 7 orangnya mengkurbannya. Terus kemudian apakah pembagian dagingnya itu sapi A itu harus dibagi ke nama-nama yang bisa nomor 1 sampai 7? Apakah misalkan nomor 1 sampai 7 itu mendapatkan daging dari sapi B itu boleh apa enggak? Itu yang pertama saya. Yang kedua mengenai diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah orang tua salah satunya, bapak saja atau ibu saja, itu atau boleh dua-duanya atas nama untuk atas nama untuk orang tua? Terima kasih. Daging sapi yang sudah dikasih ke panitia itu jadi hak panitia. Jadi tidak mesti sapi itu sama harganya, tidak mesti sapi itu sama beratnya. Maka peserta kurban tak boleh protes. Oh, sapi yang boleh dikurus ya? Nggak bisa. Bukan kurban namanya. Maka seluruh penanggung jawab dari panitia ini bebas. Dia bebas membeli sapi sesuai nominalnya, lebih atau kurang boleh, atau kurang dari anggota pertama ditombok di anggota kedua selagi masih dalam satu peserta, dan diumumkan supaya ini ada satu yang agak gede, Ustaz, ini agak kecil. Yang penting namanya tetap 7 boleh. Nah, jadi masalah kurang 500 ambil sisa di sapi kedua boleh, tapi harus diumumkan. Itu pernah uang. Apalagi dengan dagingnya. Maka daging ini repot kalau dibagi, dipisah. Di sapi satu panitianya siapa, dagingnya di sini, sapi kedua dagingnya di sini. Maka tidak mesti seperti itu. Dicampur semua daging sapi A, B, C, dan D, nanti dibagi, dapat peserta, dapat panitia boleh. Tapi dahulukan ambil untuk panitia peserta. Karena urutannya seperti itu. Fakulu minha wa aqimul khalid wa muhtar. Ambil dulu, oh ini daging as, misalnya daging yang bagus, kita kasih ke peserta supaya nanti tahun depan dia ikut lagi kurban. Nah, daging yang agak-agak bagus ini tidak ada lemak-lemaknya, kita masukkan full daging 3 kilo misalnya, nanti tambah tulang. Ini kantong kita pisahkan dulu untuk panitia peserta. Boleh? Boleh. Walaupun cabai itu sudah tercampur. Yang tidak boleh peserta kambing. Aku nanti tidak mau daging kambing, aku minta sapi ya. Kalau dia minta syarat tidak boleh, tapi kalau panitia mengasih hadiah boleh. Kau katakan kurban kambing, kau tetap dapat jatah kambing itu 1 kilo, nah kami kasih hadiah sapi 2 kilo. Nah, itu hadiah, bukan sebagai peserta. Jadi tidak boleh peserta kambing kasih kambing ke masjid, aku tidak mau daging kambing, aku ini darah tinggi, aku minta daging sapi gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Kalau mensyaratkan, maka tidak boleh penyembelih mensyaratkan. Aku nyembelih nanti minta kepala ya, haram. Aku penyembelih nanti minta kaki ya, haram. Tapi kalau kata panitia, oh Pak, kami sepakat, peserta sepakat, warga sepakat, yang nyembelih ini kami hadiahkan ke bawah, sah. Nah, jadi boleh dicampur, boleh. Oh aku tidak suka daging, tukar tulang, boleh. Nah, jadi masalah aku tak suka tulang, aku maunya daging saja, boleh. Aku tak mau terima, suka bagi saja, boleh. Nah, kenapa saya bilang harus dikasih tahu berapa dagingnya? Karena ada masjid ini makan makan. Maka cara paling halal kalau mau makan ambil dari sapi yang petoran. Maka kalau sapi petoran dia itu punya jatah 30 kilo, kalau sapinya 90 kilo. Bapak mau ambil berapa Pak? Aku minta 10 kilo aja lah. Dia bilang masih sah. Sisa 20 kilo ini Pak kami masak-masak Pak ya. Sah. Duitnya kita kumpul 150.000 untuk beli bumbu, sah. Karena kita tidak mengambil jatah dari muhtar wal qani. Nah itu boleh, tapi dikasih tahu. Atau ini random 7 orang nih, Pak, dari sapi pertama nanti ini kan 7 kali 2 kilo jatahnya, 7 kali 2 14 kilo, ya benar ya, 7 kali 2 14 kilo. Kalau sapinya 30 kilo jatahnya, masih ada ini berarti 16 kilo. Dari 16 kilo ini 10 kilonya kami masak-masak ya Pak ya.
atau tulangnya kami ambil Pak ya, halal. Asal peserta kunjungi dikasih tahu nanti ada dagingnya kami buat kontrol untuk panitia halal. Oh kami tidak mau Ustaz, kami catering, kami pesan ayam geprek. Duitnya harus jelas, jangan ambil dari masjid. Kurban ambil dari masjid, tidak boleh. Ambil dari lebihnya duit kurban tadi. Atau tambahan administrasi, sapi kita 3 juta, biaya administrasi 100.000. Nah 100.000 itu beli ayam geprek, beli kopi, atau beli apa boleh untuk konsumsi kalau tidak mau masak-masak. Jadi itu kenapa harus dipisahkan dagingnya yang dimasak itu supaya jadi halal. Kalau asal comot, asal ambil, takutnya berlebih. Sudahlah peserta dapat 5 kilo, dimasak pula daging ini, maka daging itu jadi halal. Orang makan karena pembagiannya tidak benar. Kemudian untuk orang yang meninggal, boleh ke atas nama suami istri. Kalau sapi boleh, karena maksimal 7 nama. Tapi kalau kambing tidak bisa. Dia kurban kambing untuk ayah yang sudah meninggal, titip Pak Ustadz, ayah sama ibu, tidak bisa. Harus nama ayahnya saja atau nama ibunya karena kambing. Tapi kalau dia kasih sapi boleh, jangan kan ayah ibunya tambah 5 orang lagi boleh. Karena sapi 7, kalau onta 10. Tapi kalau kambing 1 nama saja. Nah, itu boleh ya. Nah, oh nggak mau Ustaz, 1 sapi 1 nama aja boleh juga, tidak jadi masalah. Jadi lihat hewan kurbannya. Kalau dia sapi boleh suami istri. Tapi kalau kambing cukup salah satu nama ibu kan, nama ayah, dan tak wajib juga menggilir. Tahun ini aku, tahun besok kau istriku ya, tahun besok anak pertama, tak wajib juga. Oh supaya enak Ustaz, boleh juga. Tak haram juga boleh. Enak kita kan siapa yang membuat tahun ini ya. Nah, ini kadang aku nak mau duluan bang, nanti aku mati duluan. Dia bilang, oh iya, tak ada urusannya yang kurban duluan mati duluan. Tapi kalau kau mati duluan apa-apa juga deh, banyak aja. Dia bilang, ini niatnya udah benar. Coba ya, ada lagi yang fee cukup. Cukup ya. Ini saja kajian kita di kesempatan subuh kali ini. Kalau Bapak mungkin ada kurang puasa, Bapak bisa minta nomor saya, kirim WA, nanti saya jawab. Karena kalau malu bertanya di sini, lewat WA bisa. Ya, tidak ada biayanya, tidak ada syarat-syarat kurban. Tenang aja, penting Bapak tanya, ya, saya kasih nomor rekening nanti kan. Kita bisa cek-cek di HP. Aku kurang puas, atau Ustaz tadi dalilnya salah Ustaz, dia bilang. Diingatkan Pak. Dalilnya sekian supaya apa yang mungkin tidak saya sampaikan yang Bapak ingin bisa saya sampaikan lewat jalur handphone Bapak masing-masing. Jadi jangan ada jarak di antara kita. Boleh tahu saya di panitia kasih nomor saya sebarkan ya, jadi masalah. Nah, mudah-mudahan menjadi nilai manfaat bagi Bapak hadirin sekalian. Mudah-mudahan keluarga kita khususnya warga RT sekitar ini, RT 31 dan sekitarnya, Masjid Jabul Salam BDS 1 ini yang sedang berangkat haji. Hajinya disehatkan Allah, disehatkan kesehatannya, suami istri, atau ayahnya, atau ibunya, keluarganya, pamannya, bibinya, tetangganya yang sedang berangkat menjadi haji mabrur, haji mabrurah, yang pulang lagi nanti kembali Bapak ke BDS ini dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Kita yang sedang berada di daftar tunggu, Allah sehatkan umur kita, Allah panjangkan umur kita sebelum wafat, Allah mudahkan berangkat haji. Kalau seandainya tidak sampai batas umur ini, Allah undang dengan cara yang berbeda. Boleh jadi daftarnya reguler, tiba-tiba berubah jadi plus, atau tiba-tiba dikasih hadiah roda oleh Allah. Allah mudahkan berangkat haji, Allah mudahkan semudah-mudahnya. Yang belum berangkat umroh, Allah pun juga mudahkan kita untuk berangkat umroh, karena ternyata umroh ini lebih banyak dilakukan Nabi daripada haji, dan umroh lebih awal daripada haji. Jadi Nabi itu umroh dulu,